Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa syafiina wa qurratina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami takzimi Ustaz Syamsul Arifin selaku materi pada kajian pada sore hari ini, segenap panitia kajian muslim dan seluruh peserta yang hadir kajian muslim tahun 2023 pada sore hari ini. Yang pertama-tama puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas karunia dan rahmatnya kita dapat bertegur sapa dan berkumpul pada acara hari ini. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhirat kelak kita mendapat syafaat Nabi ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, pertama-tama saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Mas Arya Lutfan Radiana hari ini ada kegiatan lain sehingga berhalangan hadir dan diwakilkan oleh saya. Kami mengucapkan terima kasih yang banyak terhadap kepada seluruh panitia yang telah mensukseskan acara ini, dan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang hadir dalam kajian kali ini, dan semoga kita semua istiqomah mulai dari pembukaan sampai nanti di bulan Desember di penutupan kajian tahun 2023. Teman-teman sekalian, jadikan kegiatan ini sebagai tempat menilai kita dan juga tempat bagi silaturahmi kita. Jadi kita manfaatkan betul fasilitas berupa kegiatan yang telah diadakan ini dengan sebaik-baiknya. Karena bagaimanapun belajar lewat Google akan kalah dengan belajar secara langsung dengan guru kita. Demikian, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini dawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala al-mu'allif Asy-Syaikh Al-Imam Al-'Alim Al-Fadil Salim bin Samir Al-Hadrami wa mutarjimuhu wa musyarrihuhu wa muhaddiquhu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian muslim pada kesempatan sore hari ini adalah kajian pembukaan yang alhamdulillah tetap dapat berjalan. Semoga apa yang menjadi niatan kita bersama sejak awal dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan kita untuk menuntut ilmu yang semoga dengannya Allah mempermudah segala aktivitas amal ibadah kita, khususnya taklim yang kita belajar bersama nantinya semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, yang dapat berguna bagi kita khususnya dan umumnya bagi orang yang berada di sekitar kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Kajian sore ini kita membahas bersama-sama kitab Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah. Mungkin sampai sudah sering dengar kitab dasar fikih Safinatun Najah. Bukan najah pakai hak tapi najah pakai ta. Najah. Safinatun Najah. Safinatun Najah. Bukan najah pakai hak tapi pakai ta. Jadi nanti akan kita bahas. Sebenarnya hari ini pembahasannya tadi disampaikan sama MC-nya bahwasanya pembahasan pada kesempatan sore hari ini kita bahas tentang taharah. Tapi sebelum itu alangkah lebih baik setiap kita mau mengkaji kitab
kita harus mengerti siapa pengarangnya, terus apa mukadimah yang ingin dituju, apa yang ingin disampaikan oleh pengarang harus kita pahami bersama, biar ketika kita mengaji juga paham tujuan daripada beliau mengarang kitab ini, tujuannya untuk apa. Jangan paham sama orang ngaji terus toko ini dok ngaji biar paham. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini pembukaan beliau dalam kitabnya Safinatul Najah. Ini kitabnya nilai itu paling murah kira rolas itu itu paketan sama kalau rolas itu sebulan ini kita satu sisi itu tuh Safinatul Najah. Tiap ngaji jangan ngaji mama sama terus kamu buku kamu baca catatan orang rutin tampil bisa nggak ada ngaji ngomong pengarangnya adalah Syekh Salim bin Abdullah bin Zubair al-Hadrami Asy-Syafi'i. Beliau lahir ya, Syekh Salim ini Syekh Salim bin Abdullah bin Zubair, ada yang bilang beliau namanya bin Zubair, ada yang bilang nama beliau adalah Salim. Beliau ini adalah wal alamah al-muallim wal qadi wasiyasi wal khabir bi syu'unil askariyah wal faqih. Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'id bin Abdullah bin Zubair al-Hadrami Asy-Syafi'i. Beliau itu seorang pengajar, orang ahli fikih, terus juga orang pemerintahan, yang artinya beliau itu termasuk tentara militer perang di zamannya. Beliau bernama lengkap Syekh Salim bin Abdullah. Abdullah nama ayahnya, beliau namanya adalah Salim, kakeknya jadinya namanya Sa'ad, terus kakeknya lagi namanya Abdullah, terus bin Zubair al-Hadrami. Beliau dilahirkan di tepatnya di desa di Asbah, termasuk perdesaan yang ada di Hadramaut, namanya di Asbah tempat beliau dilahirkan. Wa tarabba ta'allama lada abihi Syekh al-Allamah al-Muallim Abdullah bin Sa'id bin Zubair. Terus kemudian beliau dididik dan diajari langsung oleh ayah beliau yang bernama Abdullah bin Sa'id bin Zubair. Qala al-Qur'an al-Karim wa atma'a tujahu adaihi thumma ishtaghala bi iqra'ihi. Beliau membaca Al-Qur'an al-Karim, terus mempelajarinya, mendalaminya, semuanya dipelajari dari ayahnya. Wa darasa al-ulum syar'iyyah ala walidihi wa ala jam'in min al-ulama'il hadhirimah. Dia juga belajar ilmu syariat, semuanya belajar dari ayahnya dan seluruh ulama-ulama yang tersebar di daerah Hadramaut. Wa nasyara al-ulum wa darasaha wa aqbala alaihi yanhaluna min ma'inihi, sampai sehingga beliau ini menjadi ulama terkemuka di zamannya yang berada di Hadramaut, dan beliau juga menerima murid dan mengajari murid tersebut. Bahkan mengajari Sayyidul Habib Abdullah bin Taha al-Haddar al-Haddad, Syekh al-Faqih Ali bin Umar Baghuzah. Beliau juga punya beberapa murid yang mungkin pernah kita dengarkan bersama, atau setidaknya ini adalah salah satu murid beliau yang memang terkenal. Salah satunya diantaranya adalah Sayyid Habib Abdullah bin Taha al-Haddar al-Haddad. Jadi beliau adalah murid daripada Syekh Salim bin Abdullah As-Zubair al-Hadrami, pengarang kitab ini. Juga muridnya, salah satu muridnya lagi Syekh Al-Faqih Ali bin Umar Baghuzah. Bahkan sampai banyak orang yang memuji kecerdasan beliau, yang memuji tawadhunya beliau, yang memuji keilmuan beliau. Salah satunya Al-Habib Al-Allamah Abdullah bin Ahmad Basudan. Bahaya yang ini cerita sejarah ini tadi rungono tenanan, sampean biar ngerti. Kok ngaji kitab itu tak iso kok pengarangnya ya iku.
wa ma'atizaihi fil ulumi syar'iyyah wa qiyamihi bi nashriha kana lahu musyarakatun fil umuri siyasiyah wa khibrah bil adat al harbi faqad intiba ila al hindi yakhtara lid dawlah kathira khabiran askariyan fi syu'un madafi' fakhtarahu wa arsala ilayhi wa qama bi syira'i ba'di anwa'i dhakhirah al harbiyah ahzizan min Singapura wa ba'atha ila Hadramaut. Jadi beliau ini karena bukan hanya sekedar ahli fikih, beliau Syekh Salim ini juga ahli dalam siasah, ahli dalam militer, sehingga beliau itu sama sultan atau sama pemerintahan, sama rajanya diminta untuk didelegasikan. Beliau ini didelegasikan ke daerah Asia. Untuk apa? Untuk membantu beberapa negara-negara di daerah Asia. Dan beliau ini kepilih. Salah satu tujuannya juga untuk membeli amunisi untuk keperluan perang pada zaman beliau ini. Salah satunya diambil dari Singapura. Jadi beliau pergi ke India, pergi ke Singapura, tujuannya untuk bantu dan salah satunya untuk membeli keperluan amunisi untuk perang. Wa ba'athaha ila Hadramaut, sampai kemudian ditarik kembali, diminta kembali untuk ke Hadramaut. Wa kana ahadul qa'imina bi sulhi baina Yafi' wa ad-dawlatil kathiriyah wa ikhtiyar mushtarak li Sultan Abdullah bin Muhsin la yaslu illa an ra'yihi wa indama khalafahu sultan wa lam yarji ila mashurati wa tabadda bi ra'yihi safara mughadiban ila Hindi thumma ila Jawa wa tatayyaraha. Terus kemudian gini, setelah beliau kembali ke Hadramaut, beliau ini kembali ke aktivitas seperti biasanya, ngajar dan lain sebagainya. Kemudian beliau ini kebetulan dulu yang menjadi sultan atau yang menjadi penguasa, menjadi rajanya bernama Abdullah bin Muhsin. Nah, kemudian Abdullah bin Muhsin ini tidak seperti yang dulu-dulu. Ternyata beliau punya pandangan yang berbeda, yang berseberangan dengan Syekh Salim, sehingga Syekh Salim ini ketika pulang sampai di Hadramaut ini merasa kemana ini Hadramaut, penguasanya kok jadi seperti ini, sampai akhirnya beliau ini meninggalkan Hadramaut lah. Beliau meninggalkan Hadramaut, safara mughadiban ila Hindi, terus kemudian beliau hijrah ke India, thumma ila Jawa wa tatayyaraha, kemudian sampai pada Pulau Jawa. Jadi beliau ini asli Hadramaut, terus kemudian pernah dikirim untuk perang dan lain sebagainya. Ahli fikih, pejuang, pahlawan, berangkat pernah ke India, pernah ke Singapura, sampai balik mana, sampai akhirnya tidak cocok sama pemerintahan yang ada karena lalim dan lain sebagainya. Beliau tinggal untuk hijrah ke India sampai akhirnya menetap di Jawa. Setelah menetap di Jawa, wa kana min ahli shalah daiman dzikr katsiran tilawati li kitabillah. Kata Syekh Ahmad Al-Hadrawi al-Maki anhu annahu kana yakhtibul Qur'an al-Karim wa huwa yatufu bil Baitul Haram. Setelah pindah ke Jawa, beliau dikenal sebagai ahli shalah. Ahli shalah bukan pakai h, tapi pakai h, ahli shalah. Orang yang suka orang yang suka menebarkan kebaikan, orang yang suka mengajak kepada kebaikan. Daiman zikir, beliau ini ahli zikir, banyak membaca kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak mengkaji kitab. Bahkan kata Syekh Ahmad Al-Hadrawi Al-Maki bahwasanya beliau ini menghatamkan Al-Quran dengan cara tawaf. Jadi beliau tawaf pas yai umrah haji. Beliau tawaf sambil menghatamkan Al-Quran. Wa fi batawa min biladi Jawa adrakat Sulmaniyah alf wa mi'atai wa ihda wa sab'ina hijriyah. Terus kemudian beliau di Jawa sampai akhirnya beliau terkenal di Jawa sebagai Syekh Salim, pengarang kitab Safinatun Najah. Beliau wafat di Betawi di Pulau Jawa pada tahun 1271 Hijriah. Beliau sedo, beliau meninggal tuwfiya pada tahun 1271 Hijriah. Beliau meninggalkan dua kitab
yang sangat terkenal. Yang pertama Safinatul Najah yang akan kita pelajari bersama, Fima yajibu 'alal 'abdi li maulah. Terus yang kedua Al-Fawaidul Jaliyah fi Zajzi An-Ta'ati Al-Hiyali Ar-Rabbamiyah. Dua kitab itu yang terkenal, tapi yang biasa kita pelajari adalah kitab Safinatul Najah yang biasanya dipelajari di beberapa pondok. Sekarang kita masuk ke pembahasan kita. Lagi siapa tadi namanya? Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Minimal arti nama beliau dan ayahnya. Siapa? Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami. Minimal arti itulah Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami. Nama lengkapnya Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Itu nama beliau. Cek tersisannya sopo itu sing pengarangnya kitab. Jadi jangan ngaji kitabnya biar sekalian ngerti sama pengarangnya. Saya lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah saya bacanya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah ini ngaji hanya mukadimah tok ini kok. Masuk oleh pembahasan insyaallah minggu depan. Ya, minggu depan masih ada kajian. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena ini memang yang diajarkan oleh guru-guru kami dulu di pondok, bahwasanya setiap kali ngaji jangan pernah meloncati mukadimah di pojok. Perlu dibahas bisa, karena ini penting. Jangan ngantuk ya, ngantuk. Kalau ini sih ini manfaat barang. Orang yang ngantuk materi sama yang gak mari-mari persiapan. Bismillahirrahmanirrahim. Pengarang kitab ini Syekh Salim memulai kitab ini dengan ucapan, dengan kalimat, dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ay bi kulli ismin min asma'il ta'ala al-mawsufi bi kamalil af'al aw bi iradati dzalika wa alifu mutabarrikan aw musta'inan fassara bidzalika Syekhuna Ahmad ad-Dimyati fi hashiyati ala usulil fiqh. Ibtada al-musannif kitabahu bil basmalah ibtida'an bil kitabil aziz fi ibtida'i biha ay fil lawhil mahfuz aw bi ba'da jam'i tartibihi fil mushaf. Jadi ini perlu kita ketahui bersama. Semua pengarang kitab, semua musannif, semua para alim ulama ketika beliau mengarang kitab pasti dimulai dengan ucapan atau dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini memang ajaran yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi semua para pengarang kitab, para penulis selalu memulai tulisannya dengan ucapan, dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Iktidaan bil kitabil aziz fi ibtida'ihi biha. Karena gini, di Lauhul Mahfuz itu juga dimulai seluruh tulisan-tulisan yang ada di sana juga dimulai dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Sekalipun ada ini tolong teman-teman jangan ngerti sejarah Bismillah ya. Bismillah itu sekalipun di Lauhul Mahfuz ada hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang menuliskan Uriya anna awwala ma katabal qalam ana tawwab wa ana atubu alayya man taba fa huwa fi sakil arsy. Jadi tulisan ana tawwab wa ana atubu itu bukan ditulis di awal tulisan di Lauhul Mahfuz, tapi ditulis di tiang-tiang yang ada di Lauhul Mahfuz. Jadi kalau yang tulisannya ana tawwab wa ana atubu bukan tulisan Bismillah. Kalau di dalam Lauhul Mahfuz tulisan pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa ittisalan wa ita'atan li amrihi fi qoulihi ta'ala. Itu juga yang diambil oleh para pengarang kitab. Kenapa kok harus bismillah dulu? Karena ada hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang artinya yang pertama kali ditulis di kolam membangun budaya. Ini kolamnya adalah sesuatu yang biasa disebutkan
untuk menunjukkan apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Ya, jadi banyak aneh-aneh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama ditulis adalah Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza katabtum kitaban faktubuha awwalahu wa hiya miftahu kulli kitabin unzil. Ketika kalian ingin menulis sebuah tulisan, maka tulislah pertama kali pada catatan yang hendak kalian tulis dengan pembukaan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena Bismillah adalah pembuka bagi setiap kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap kalian mau menulis, mau pelajaran kalian kuliah, pelajaran bukan hanya sekedar pengajian, tetapi pelajaran-pelajaran kalian termasuk ketika kalian kuliah jurusan apapun kalian usahakan di atasnya ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Gak iso tulis Arab ditulis Latine, tidak apa-apa. Ya, usahakan biasakan seperti itu. Itu akan menjadi pembuka dari setiap kebaikan-kebaikan yang ada pada catatan kalian. Walamma nazala alayya Jibril biha. Dan ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'adaha thalathan wa qala, Kanjeng Nabi itu pernah bertanya kepada Jibril. Malaikat Jibril, ini tulisan-tulisan ini yang diperintah siapa? Iyalaka wa li ummatika. Ini untuk panjenengan Kanjeng Nabi dan juga untuk umat panjenengan. Fa'urhu la yada'uha fi syai'in min umuri fa inna lam adaha tarfata ain nazalat ala abika Adam alaihi salam wa kadal malaikah. Kanjeng Nabi jenengan perintah umat panjenengan untuk menulis bismillah di setiap kegiatan-kegiatan mereka atau mengucapkan bismillah di setiap kegiatan mereka. Ini hanya diperintahkan oleh Allah kepada umat panjenengan. Bahkan umat terdahulu nazalat ini diperintahkan kepada semua umat terdahulu. Bahkan ini juga sudah diperintahkan mulai bapak manusia, yakni Nabi Adam alaihi salam. Begitu juga malaikat juga diperintahkan demikian. Jadi ojo sampai lali sampai napa-napa diawali setiap kegiatan kalian dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kecak son barang cocok bismillah apa enak kecak son cek tidak apa tapi bismillah di sini bismillah cek bismillah memang ya boleh cek son cek son Terus ini juga sesuai sejalan dengan hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, kullu amrin tibanin la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar aw aqtam aw ajdam. Orang yang setiap kali melakukan sebuah kegiatan dianjurkan kullu amrin tibanin, segala sesuatu yang kalian anggap penting, segala sesuatu yang kalian anggap adalah perkara yang penting bagi kalian, maka seyogyanya untuk dimulai kegiatan tersebut dengan mengucap kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa demikian? Karena la yubda fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar aw aqtam. Siapapun yang mulai kegiatan tidak dimulai dengan ucapan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan tersebut kurang berkah atau hilang keberkahan di dalamnya. Kata Imam Bismillahirrahmanirrahim. Terus ganti lupa sengaja Bismillahirrahmanirrahim. Terus ganti ngaji Bismillahirrahmanirrahim. Ganti pacaran sopong bismillah kau lerek sampai bismillah lerek kau le menggumi baju lerek gede-gede. Lakin la tulabul basmalah ala muhaqqaratil umuri kakana sinsibil wala tatrubu li dzakri mahdin katahli. Ini diingatkan tidak boleh bismillah itu digunakan untuk melakukan sebuah kemaksiatan. Terus ini tak tambah ini. Ada sebuah faedah wa min khawasi idza tala syakhsun 'inda an-nawmi 21 marrah
marratan aminatil kalailah minasyaitan wa amina baitahu minas sarqah wa amina min mautil fujurah wa ghairi dzalika minal balaya afada Ahmad Shawi. Syekh Ahmad Shawi dalam kitabnya, yaitu kitab beliau Syekh Ahmad Shawi Hasyiatus Shawi Alam Jalalain, atau yang biasa kita kenal dengan Tafsir Shawi. Ada 4 atau bahkan ada yang 5 jilid Tafsir Shawi. Nanti rekam ini saya kira kau ini Tafsir Shawi. Dalam Tafsir Shawi ketika membahas Bismillahirrahmanirrahim, Syekh Ahmad Shawi, pengarang kitab Tafsir Shawi tersebut, mengatakan termasuk keistimewaan daripada Bismillah bagi siapapun yang membacanya sebelum tidur. Kata turu sampai kau baca Bismillah sejumlah berapa? 21 kali. Maka satu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga tidur kalian semalam suntuk dari godaan syaitan. Akan Allah jaga juga rumah kalian yang dimana kalian tidur di dalamnya dari apa? Dari pencurian. Dan Allah jaga pula kalian dari meninggal secara tiba-tiba. Meninggal secara tiba-tiba ini nolak dulu baik. Meninggal tiba-tiba di sini ada dua. Makanya kanjeng Nabi itu mengajarkan doa, Allahumma inna nas'aluka min fujahatil khair wa na'udzubika min fujahatil syarr. Ya Allah, karuniakan kepada kami, berikanlah kepada kami sebuah kenikmatan, yakni ketika kita meninggal dalam keadaan tiba-tiba, meninggalkanlah kami, matikanlah kami dalam keadaan yang baik. Jangan sampai matikan kami dalam keadaan yang tidak baik. Ono mas, ono mati itu secara tiba-tiba itu ono. Tapi ono kalane sing mati ini elek, ono sing mati ini api. Lah yang diminta di sini itu dengan Bismillah itu agar kita dijaga dari meninggal secara tiba-tiba yang tidak baik. Gitu ya. Mati secara tiba-tiba kan sholat sujud ke kami. Nah, kalau kan meninggal, tapi kan meninggalnya tiba-tiba, tapi dalam keadaan baik. Sepeda warung di pinggir lembong, terus juga kamu sing nyenggol moro-moro kepleset gini tiba dewi terus. Mana gua ambil Thailand mati ini? Ada sing sepeda warung ke mana Jawa? Jadi kayak ini paham ni. Saya mau tidur baca Bismillah kan? Ya, seserati orang turun mobilnya ke lambe tu. Usahakan kalau mau tidur baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sampai 21 kali. Kak wis ini begini. Dulu itu guru saya itu sering ajarkan gini. Ketika kalian sebisa mungkin sampai sebelum tidur maca donga, maca Bismillah, maca ayat kursi, maca surat Al-Ikhlas 3 kali, baca apa? Qul falaq anas, baca Yasin, Tabarok, Waqiah. Ya udahlah, setidaknya baca Bismillah 21 kali, baca ayat kursi, terus baca Qul falaq anas itu tadi. Itu yang memang benar-benar secara maksud diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Setidaknya Bismillah, jangan sampai lupa. Pak, nah kemarin Bismillah saya tinggal ya. Tidak apa-apa, sepenting membaca Bismillah sih. Ya, jangan sampai lagi. Jadi ketika sampai tidur, sudah selesai baca Bismillah. Lek mapan boleh saya keluar ini kata orang cerdik, saya kata enggak kopi barang, baca usul Bismillah. Kalau wis geger saya lek aman lebar Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Ini ya. Saya ingin bantu pengilang ini. Terus yang kedua membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ini sama pentingnya dengan Bismillah. Usahakan sering mengucapkan kalimat hamdalah, terlebih ketika memulai kegiatan. Bismillah walhamdulillah, jangan sampai ditinggalkan. Bismillah walhamdulillah, Bismillah walhamdulillah. Bismillah dengan pasrah kalian kepada Allah atas segala karunia nikmatnya. Alhamdulillah, itu tadi memuji kepada Allah dengan segala kemudahannya dan segala karunia-Nya, kalian bisa mengerjakan hal tersebut. Bismillah, alhamdulillah.
hampir sama teksnya tentang hadis tentang bismillah itu tadi. Kullu amrin tibadin la yubda fihi bilhamdalah fahuwa ajdam. Jadi hampir sama. Segala sesuatu yang penting yang tidak dimulai dengan kalimat hamdalah, maka kegiatan tersebut akan kurang keberkahannya. Makanya saya ngakeh-ngakeh muncul bismillah ambi alhamdulillah. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Nasta'in di situ diartikan nomor wa bihi nasta'in, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kami memohon pertolongan. Pertolongan atas apa? Umuri dunya waddin, perkara-perkara dunia dan agama. Ilmu merasakan apa ya pembukaan ketika mau sambutan, ketika mau kegiatan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillah, alhamdulillah, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ya Allah. Jadi permohonan itu selalu diajarkan seperti itu. Wa sallallahu wasallama aizadahullahu alfan wa ta'ziman wa sallama aizadahullahu tahiyatan rahmah balaghatil darajatul quswa. Terus gini, selain kita diajarkan oleh para ulama terdahulu untuk memulai segala sesuatu dengan bismillah dan alhamdulillah, kita juga diajarkan jangan sampai lupa untuk memulainya dengan membaca sholawat kepada junjungan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sholawat kita itu bukan sebagai doa untuk Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tidak butuh doa kita, tapi itu merupakan bentuk daripada wasilah kita, perantara kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang paling dianjurkan setelah ibadah 5 rukun Islam. Rukun Islam apa ya? Iki ono ini kok dibahas. 5 rukun Islam apa ya? Syahadat, terus mari syahadat apa ya? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Setelah 5 hal ini, yang paling utama untuk ibadah yang paling baik adalah membaca sholawat. Selain membaca Al-Quran, kenapa membaca sholawat ini? Ibadah sholawat itu ibadah yang paling istimewa menurut beberapa ulama. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk sholat, tapi beliau Allah sendiri dengan zatnya tidak memberikan contoh untuk sholat. Allah memerintahkan zakat, tapi Allah juga tidak zakat. Allah memerintahkan puasa, Allah sendiri juga tidak, dengan zatnya juga tidak melaksanakan puasa. Allah memerintahkan haji, Allah juga tidak haji. Tapi Allah perintahkan untuk sholawat, dengan Allah sendiri memulainya dengan memberikan contoh membaca sholawat. Ini bada'a fihi binafsi wa tanana bil malaikati qudsi. Setelah Allah bersolawat, Allah memerintahkan para malaikat untuk juga bersolawat. Itu ibadah satu-satunya ibadah yang diberikan contoh langsung oleh Allah, ya solawat. Nah, solawat itu jos gandos top markotop, punya hajat atau wae ojo solawat. Tapi yang ikhtiar solawat doa ke kalau ikhtiar kode kok kan ya. Paham ya? Solawat. Makanya pentingnya solawat seperti itu. Banyak membaca solawat. Sebab itu para pengarang kitab dengan harapan membaca solawat itu segala sesuatunya, khususnya kitab yang beliau karang menjadi kitab yang bermanfaat dan mendatangkan keberkahan, berkah daripada bacaan solawat. Ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ini pembukaan mukadimah enggak cukup setengah jam. Yang memberikan nama Kanjeng Nabi
Ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwasanya nama tersebut diberikan wal musamma lahu bidzalika jadduhu Abdul Muthalib fi sabi wiladatihi li mauti abihi qabla faqila lahu lam samaituhu Muhammadan wa laysa min asma'i abaika wa laqad faqala rajautu an yahmada fis sama'i wal ardh wa qad haqqaqallahu wajhalah. Jadi nama kanjeng Nabi, nama Muhammad itu adalah nama pemberian kakeknya Abdul Muthalib. Lek pamane iki jenenge Abu Thalib. Lek kakeke jenenge Abdul Muthalib. Ya, Abdul Muthalib. Cocok biru lek Abu Thalib sampai Abdul Muthalib aja sampai kebalik. Kalau ini namanya nama kakeknya yang memberi nama Muhammad. Ditanya oleh kaum Quraisy, soalnya nama Muhammad itu nama yang aneh dulu di zamannya kanjeng Nabi. Ya aneh saja, karena artinya Muhammad itu orang yang terpuji. Muhammad itu artinya orang yang terpuji. Lalu jenengnya yang terpuji, repot ya lek kate ngilokno. Misalkan orang yang ngilokno ini, kon yo enek Muhammad, kan gak cocok. Ngilokno enek tapi kamu itu jadi orang terpuji. Paham? Jadi tidak bisa dicaci kanjeng Nabi karena namanya Muhammad, namanya sendiri adalah sebuah pujian gitu. Nah ini itu Abdul Muthalib kakeknya itu memang berharap seperti itu. Ditanya oleh orang kaum ini, laisa min asma'i abaika wala qaumik. Ini bukan nama yang biasa diberikan oleh ayah-ayah kita, oleh ayah-ayah kalian, orang-orang kafir, orang-orang Quraisy dan juga oleh kaum kalian, kaum Quraisy. Maka kakeknya ini tadi menjawab, rajautu ayyahmada fis sama'i wal ardh. Saya berharap dengan nama Muhammad ini, Muhammad sendiri itu mendapatkan keberkahan dan dipuji oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Dan ternyata ya memang seperti itu yang terjadi sampai saat ini. Kita ketahui kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah orang yang termulia yang bahkan dipuji oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Ada yang mengatakan lagi bahwasanya kan nama Nabi Muhammad SAW, nama Muhammad itu diberikan oleh ibundanya, yakni Sayyidah Aminatuz Zuhriyah. Hamalat bi Sayyidil Bashar fasammihi Muhammadan. Beliau didatangi oleh malaikat. Terus kemudian Sayyidah Aminah ini dikasih tahu oleh malaikat tersebut dengan berkata, hamalti bi Sayyidil Bashar fasammihi Muhammadan. Sampeyan iki ngandung wong sing bakal besok dadi pemimpin para manusia. Ben lahir sampeyan kei jeneng Muhammad. Jadi ada riwayat yang mengatakan itu pemberian Allah Subhanahu wa taala memerintah malaikat untuk menyampaikannya kepada ibunda kanjeng Nabi Sayyidah Aminah. Paham ya? Sedikit aja ngerti sejarah jenenge kanjeng Nabi Muhammad. Terus wa alihi wa sahbihi dan salawat juga kepada keluarga kanjeng Nabi, sahabat kanjeng Nabi ajma'i. Sampai ngerti ya bedanya sahabat sama tabi'in. Sahabat itu orang yang bertemu dengan kanjeng Nabi walau hanya sebentar. Tak ini. Julukan sahabat itu diberikan kepada orang yang pernah bertemu dengan kanjeng Nabi walau hanya sebentar. Ketok sak sliwer dia pernah lihat kanjeng Nabi atau kanjeng Nabi yang pernah lihat dia lihat orang tersebut itu sudah cukup dijadikan orang tersebut punya titel sebagai sahabat kanjeng Nabi. Paham ya? Jadi itu yang disebut sahabat. Dan lagi dengan tabi'in. Tabi'in itu orang yang pernah kumpul lama dengan para sahabat. Kumpulnya dulu gak disebut tabi'in. Kumpulnya harus lama. Misalkan ketemu dulu ini jam terus mulai tidak bisa diarani tabi'in. Tabi'in itu yang ikut lama kepada sahabat itu disebut tabi'in. Paham ya? Kudu suwe. Kenapa kok bedanya seperti itu? Karena kalau kanjeng Nabi itu punya cahaya yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang hanya dekat dan sebentar saja berjumpa dengan kanjeng Nabi, maka orang tersebut juga akan memiliki pancaran cahaya yang telah dititipkan oleh Allah kepada kanjeng Nabi, cahaya hidayah. Sampai tidak pernah lihat habaib, pernah lihat kiai, sampai tidak dulu ilahnya ngono. Ono lek kiai itu tidak tanya nama.
akhirnya nek ditelok aja mau. Sama delok fotone kadang kok temluti kok kayak wallpaper kan seneng to. Foto mudi ora kayak wallpaper. Izin. Jadi seperti itu. Karena wajah-wajah beliau ini memang titip-titip cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita itu melihat tok ini pangeran teduh hati. Paham ya? Makanya ulama-ulama seperti itu sama, tapi juga seperti itu. Kalau Kanjeng Nabi hanya sebentar itu disebut sahabat, kalau tabiin harus lama berkumpul dengan sahabat. Terus la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 4 menit lagi sebagai penutup, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alla tahawwa an ma'siyatillahi billah wala quwata ala ta'atillah illa bi'aunillah. Hakadha warad tafsiruhu anhu alaihi salam an Jibril afadahu Syekhuna Yusuf as-Sunbulamini wal ali wal murtafi'u ar-rutbatul munzil ala syaikhul rahmatin wa tabarruk. Jadi ini juga diajarkan oleh Syekh Salim bin Abdullah Sumail bin Sumail Al-Hadrami untuk selalu memperbanyak bacaan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini dia. Sama tak tanya, sehari berapa kali sama mengucapkan la haula wala quwata illa billah? Ini. Saya berapa kali dalam sehari mengucap la haula wala quwata illa billah? Kok benar? Gak tahu mau coba ya. Siapa Mas? Hah? Mau coba sih ngarap-arapi balik kayak sholat tok ada. Nek kau nak janji salat agak diwajib ya. Nek sholat ketika orang. La haula wala quwata illa billah ini usahakan sering-sering dibaca. Karena ada sebuah riwayat bahwasanya ketika Isra dan Mi'raj Sayyidina Ibrahim alaihi salam ini berjumpa dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini duduk di tempat duduk yang sangat indah. Tempat duduk ini tadi dibuat dari zabarjad atau permata. Jadi lungguh kursi yang dibuat dari permata. Duduk di situ Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus berkata kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mur ummatika fatukthir min gharasil jannah fa inna ardiha thayyibah wasi'ah." Kanjeng Nabi sampai perintahno umat panjenengan niku untuk akeh-akeh nandur tanaman swarga. Mergo tanaman tanah di surga itu tanah yang baik, tanah yang subur dan sangat luas. Eman lek gak ditanduri karo tanaman-tanaman surga. Percaya atau tidak percaya, kalian yang dalam hati kalian dan dalam hidup kalian sekali saja pernah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa itu kamplingan swarga. Dunia harus percaya. Kamplingan swarga itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lek urip di dunia ini dicukupi oleh pangeran. Hidup kalian di dunia itu dicukupi sama Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah semua makhluk yang hidup di bumi, bahkan binatang melata sekalipun, semut, ular, ketemu, itu semuanya semua sudah dijatah sama Allah rezekinya. Gak bakal pokoknya sampai tangan itu supaya ibu berarti semuanya jatah. Sampai tangan itu beraya. Lambe ini semua berarti dini itu ya jatah mangan. Tenang aja. Itu udah janjinya Allah Subhanahu wa taala. Lek urip sampai di dunia itu dijamin rezekinya pengiran. Tapi urip mungkin di akhirat dikokon golek dhewe sangune. Kapan nyari sangune yo sekarang. Makanya salah satu caranya dengan memperbanyak bacaan la haula wala quwata illa billah. Makanya Kanjeng Nabi tanya, "Wa ma ghirasul jannah?" Apa tanduran surga? Apa tanaman surga? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Perbanyak bacaan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terus gini
ini tambahan terakhir doa. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa punya hutang ngono iki senengane hutang sing senengane nilai jadi ngono iki. Barang siapa berjalan menuju orang yang utang duit kalian dengan tujuan sampean mau bayar utang, ngono iki. Sampean utang terus kepengin nyaur utang, sampean jalan kepengin nyaur utang. Setiap langkah kalian akan didoakan oleh malaikat, didoakan oleh seluruh tanaman-tanaman yang hidup, seluruh binatang-binatang yang ada di laut, seluruh tumbuhan-tumbuhan yang hidup di bumi, semua akan mendoakan, memohonkan ampun kepada kalian orang yang berjalan menuju orang yang utangi. Sampai duitnya utang, setiap langkahmu lek kepengin nyaur utangi ini dicatat apa didoakan sama penduduk langit sama penduduk bumi, bahkan penduduk yang ada di laut pun juga mendoakan kalian supaya diampuni dosa-dosa kalian dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terus utang. Ya sergap. Wa rasalahu bi kulli khalqatin syajaratan fil jannah wa ghafara lahu dzanbun. Setiap langkah kalian itu akan tercatat sebagai tanaman yang kelak akan tumbuh di surga di tempat kamlingan minuman sing tahu. Wa min gharimin yalwi gharimahu ay yumatilahu wa yasufu bihi wa huwa qadirun illa kataballahu alaihi fi kulli waqtin hisman. Tapi sebaliknya sama tentang nanggung sama punya uang seharusnya bisa segera melunasi utang kalian. Kok olor-olor, kok suwi-suwi orang tak dibalik setiap waktunya akan tercatat dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah sing diutang. Ini ada hubungannya dengan hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala kulla yawmin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim mi'ata marrah lam yusibhu faqran abadan. Siapa orang yang setiap harinya membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim 100 kali, maka tidak akan Allah timpakan kepadanya kefakiran selamanya. Iling-iling sedino mojo sampai lali la haula wala quwata berapa kali? 100 kali. Iki tondo iki di ngono negara jangan mari. 100 kali. Jalan rek yo 100 kali muga-muga sing diutang-utang iso nyaur. Amin tok tapi diwaca barang. Sampai ini itu mawon yang bisa kami sampaikan. Terakhir ini ternyata oleh diriwayatkan dari Syekh Yusuf dalam kitabnya Hasyiah Al-Mi'raj yang punya hajat penting, yang punya keinginan penting, maca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim sebanyak 300 sama salasini marrah. 300 kali membaca la haula wala quwata illa billahil azim, insyaallah dipermudah hajat-hajat kalian. Dengan 100 kali setiap hari, insyaallah dikei rezeki cukup karo Gusti Allah. Sehari membaca 300 kali, insyaallah hajat-hajat kalian dipermudah oleh Allah. Ini insyaallah depan mulai masuk bab taharah. Tolong baca telat maneh. Mohon dari kami ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan teman-teman kalian yang teman-teman sekalian yang hadir. Semoga mendapatkan berkah dan manfaatnya. Akhirul kalam, ada pertanyaan Anda? Enggak usah serius ada pertanyaan. Ya Allah, ada azan kurang 10 menit. Kalau tidak ada, tak tutup. Ada pertanyaan? Ada orang ya? Ibu punya mepet. Kalau ada, ibu tidak ada. Artinya mepet. Ibu monggo ditutup bersama-sama dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an mubarakan. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal
setelah ngaji, dan nyuwun tulu tenanan mas-mas yang menyiapkan kegiatan ngaji jam 4 untuk selalu siap, sama juga yang ikut ngaji tak minta tolong jam 4 usahakan di sini biar tidak tenan. Aku insya Allah mesti ini bisa jam 4 soalnya ini kerja kayak gini. Jadi sampai jam 4 di sini jadi bisa ngaji, waktunya bisa dimaksimalkan sebaik mungkin. Jadi demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa afi minkum. Wassalamualaikum